saya ingin membacakan kembali 10 sifat kepribadian Muhammadiyah untuk menyegarkan ingatan kita. Jadi kepribadian Muhammadiyah itu menjelaskan sifatnya Muhammadiyah itu ya ini, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan umat. Muhammadiyah toh malah pionir pendidikan modern. Rumah sakit, amal sosial yang nggak pandang bulu. Mereka bangun sekolah-sekolah yang ngajarin sains bareng agama, biar umat nggak bodoh dan tertinggal. Sejalan kepribadian dalam beramar ma'ruf nahi mungkar pun disertai contoh teladan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Ramadhani dari kelas 04 Manajemen akan menjelaskan tentang sifat dan kepribadian Muhammadiyah. Sebelum masuk ke poin-poinnya, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia berdasarkan kuantitas dan kualitas, yang dimana organisasi ini didirikan pada 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah memiliki semangat besar untuk memurnikan ajaran Islam dan memajukan umat melalui pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Oke, sekarang balik lagi ke sifat dan kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi, Muhammadiyah ini kemanapun harus membawa damai dan menciptakan damai. Juga kesejahteraan, membawa masyarakat sejahtera, yaitu masyarakat dapat menikmati hidupnya, mendapatkan ma'isyah, rizki yang baik, tapi juga membawa kemanfaatan. Jadi, di mana-mana, warga Muhammadiyah juga harus peduli pada peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, Muhammadiyah ini organisasi yang memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi, satu musuh saja sudah sesak di dunia ini. Maka, jangan senang punya banyak musuh. Biarpun berbeda paham di internal umat Islam, di kubu bangsa, kita harus tetap mengamalkan ukhuwah Islamiyah dan meminimalisasi lawan. Inilah kepribadian Muhammadiyah, tegas Haider. Lanjut yang ketiga, Muhammadiyah termasuk para pimpinan, kader, anggota itu harus tetap lapang dada. Lapang dada yang dimaksud itu lapang hati. Jika ada yang mencerca, jangan emosi. Kalau ada yang menanamkan hal yang tidak baik, kita harus memberi teladan. Luas pandangan dengan tetap memegang teguh ajaran Islam. Artinya, lapang hati dan luas pandangan harus tetap dalam koridor Islam, tetapi pemahaman keislamannya juga harus tetap diperluas. Next, yang keempat, Muhammadiyah ini organisasi agama yang bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Ada cerita tentang kepribadian Muhammadiyah, kenapa 62 lahir. Karena saat itu, Muhammadiyah beririsan dengan partai politik Masyumi. Lalu, setelah Masyumi dibubarkan, ada persoalan di mana Muhammadiyah ini ikut terbawa konflik politik dan orang-orang yang ada parpol saat itu kembali ke Muhammadiyah dengan cara politik dan mengurus Muhammadiyah dengan cara parpol. Maka, lahirlah kepribadian ini untuk menegaskan bahwa kita ini bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Tetapi, kita juga menghargai perjuangan politik, supaya kita tetap jadi partisan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar falsafah negara yang sah. Jadi, Muhammadiyah tidak boleh anti hukum, apalagi sampai alergi terhadap falsafah. Kalau ada peraturan dan sebagainya yang kita pandang ada yang tidak sejalan dengan kepentingan umat, rakyat, bangsa, kita beri masukan dan koreksi agar ketentuan itu berjalan. Bahkan, dalam Pancasila kita sudah punya konsep Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi, jangan terbawa arus, kata Haider. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan tersirat sendiri-sendiri. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bentuk dari dakwah. Next, yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud Islam. Maka kita harus islah menciptakan perdamaian dan pembangunan Islam. Itulah karakter Muhammadiyah. Lalu yang ke-8,
bekerja sama dengan golongan Islam manapun, dan juga usaha menyiarkan dalam mengamalkan Islam serta membela kepentingannya. Jadi, kita harus berukhuwah Islamiyah. Memang, kita ada perbedaan mazhab, pandangan, jangan sampai kita bermusuhan. Namun, kita juga berharap orang lain terhadap kita juga bertasamuh. Misalnya, perbedaan puasa, Idul Fitri, Idul Adha, jangan sampai perbedaan itu membuat ramai dan bertengkar. Untuk itu, Muhammadiyah mengusulkan kalender Hijriah internasional agar hari itu pasti. Pesannya, yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil, makmur yang diridhoi Allah. Jadi, jika kita ikut terlibat dalam pembangunan negara, itu memang kepribadian Muhammadiyah sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi, semisal pemilu yang dipilih tidak jadi, kita harus konstitusional, harus kita hormati, dan sebagai profil Muhammadiyah harus tetap berkomunikasi membantu dengan pemerintah dan bekerja sama dengan golongan lain. Tentu kita tetap kritik, memberi masukan. Muhammadiyah kan punya prinsip itu, terangnya. Terakhir, yang ke-10, bersifat adil dan korektif di dalam dan keluar dengan bijaksana. Muhammadiyah kan membuka ruang untuk kritik baik ke dalam bagi tubuh kita, termasuk di amal usaha kita. Harus ada kritik, karena dengan kritik akan ada perbaikan. Tetapi bagi yang mengkritik juga harus dengan argumen, berdasarkan data, jangan menghujat, dan juga ada usaha memberi solusi. Tapi juga harus adil, proporsional, ada tempatnya, pungkasnya. Nah, 10 itu tadi sifat dan kepribadian Muhammadiyah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت نفسي بنور من فؤادي إلهي خذ بقلبي للرشاد